Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya ya, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali walaupun lewat Zoom meeting ya. Insya Allah pekan ini kelas 5 nanti pendampingan belajar di sekolahnya hari Jumat ya. Yang biasanya hari Rabu, khusus pekan ini nanti hari Jumat ya. Hari ini yang masuk kelas 2 dan 3. Kok 2 dan 3? Salah. 3 dan 4 ya. Hari ini 3 dan 4. Besok kelas 1 dan 2 ada bimbingan belajar di sekolah. Terus insya Allah kelas 5 nanti hari Jumat. Waktunya seperti biasa, tempatnya seperti biasa di kelas 2 ya. Yang kemarin ya. Juli katanya udah masuk ya? Juli? Bulan Juli. Bisa jadi Mas, setelah Lebaran bisa jadi nanti kita sudah diperbolehkan masuk sekolah ya. Kita berdoa saja semoga kita sudah boleh masuk, bisa berkumpul lagi, masuk setiap hari ya, bukan cuma pendampingan belajar di sekolah yang seminggu sekali. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, seperti biasanya sebelum belajar ya. Jika berdoa, ya kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illallah ya. Yang lain sebelum kita mulai ada yang mungkin mau di share dulu. Insya Allah hari ini semuanya berpuasa ya. Ada yang hari ini tidak berpuasa? Baru hari kedua. Hari kedua insya Allah masih semangat ya puasanya. Apapun tadi sahurnya, insya Allah kita bisa menjalankan puasa ya. Seperti hari pertama kemarin, insya Allah. Ini yang masih bersuara siapa ya? Kok suaranya feedback? Oke, karena Pak Halim belum bisa bergabung, insya Allah nanti penjelasannya dari Bu Sri terlebih dahulu ya, yaitu tentang matematika. Matematikanya hari ini Bu Sri akan menjelaskan tentang diagram garis. Kemarin kita sudah belajar 2 jenis diagram ya, yaitu diagram gambar atau piktogram, kemudian diagram batang. Ya, yang hari ini kita akan belajar tentang diagram garis.
Bisa dipersiapkan, modulnya bisa dibuka, materinya ada di halaman berapa ya? Ada di halaman 44, 45, 44, 45. Ya. Di situ ada tabel ya. Di situ ada tabel. Tabel apa ya? Tabel jumlah penjualan tabel jumlah penjualan buku ya dari bulan Januari sampai bulan Mei. Sudah dibuka semua? Ya, sebentar Bu Sri ganti perangkat dulu. Ya, bisa dilihat ya tabel data penjualan buku dari bulan Januari sampai bulan Mei. Ya, bisa dilihat semua. Gambarnya jelas ya. Ya, sebentar Sri akan menjelaskan caranya. Ya, pertama kita cermati dulu tabelnya ya. Ya, di sini terlihat tabelnya. Tabel data penjualan buku dari bulan Januari sampai bulan Mei. Bulan Januari ada, sebentar. Ya, pada bulan Januari ada 20 buku yang terjual. Terlalu dekat mungkin Bu itu antara HP sama laptop. Ya, pada bulan Januari itu ada ada 20 buku ya yang terjual. Kemudian bulan Februari ada 15, bulan Maret ada 33 buku, bulan April ada 24 buku, bulan Mei ada 10 buku. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buat garis mendatar dan tegak berpotongan seperti ketika kita membuat diagram batang. Ya, tapi ini dalam bentuk garis ya. Buat bisa kelihatan nggak? Terlihat ya? Oke, pertama kita buat garis dulu. Nah, karena Bu Sri tidak punya penggaris panjang, Bu Sri pakai spidol saja. Anggap saja ini lurus ya, tapi di rumah kalian harus menggunakan penggaris ya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Pertama, garis yang ini namanya mendatar ya. Garis yang mendatar ini
mewakili bulan. Ya, ada berapa bulan di situ? 5 ya. Ya, kita buat dengan jarak yang sama ya. Ya, nah di sini Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Kemudian yang ke atas, ya, yang tegak lurus ke atas itu mewakili jumlah buku yang terjual. Ya, setiap titiknya itu mewakili 5 buku ya. Ya guys. Ya, dari 0. Ini 5. Halo guys. Nanti yang kedua 10. Kemudian 15. 20. 25. 30. 35. Jadi setiap titik mewakili 5. Nah, kemudian kita lihat dari tabel. Dari tabel itu bulan Januari jumlah penjualannya adalah 20 ya. Karena jumlah penjualannya 20, ya, kita gunakan penggaris supaya lurus ya. Kita membuat bantuan dulu dengan garis putus-putus ya, sampai di titik ya, supaya lurus ya. Kemudian dari sini kita tarik garis lurus juga. Nah, pertemuannya itu kita tandai dengan titik seperti ini. Kemudian bulan Februari. Bulan Februari itu ada 15. Kita tarik garis lagi. Dari lurus ke atas. Kita buat putus-putus. Kemudian dari sebelah sini juga kita tarik garis lurus. Ini garis bantuan ya. Nanti setelah selesai garis ini kita hapus. Ya. Di sini titiknya ya, bulan Februari. Kemudian bulan Maret itu penjualannya ada 33. Tapi kita tarik garis ke atas ya. Karena ini 33. Naik lagi. 33 itu berarti antara 30 dan 35 ya. Ya. Sekitar di sini ya, di atas 30 seperti itu. Nah, tengah-tengah tapi belum tengah-tengah ya. Tengah-tengah lebih, tengah-tengah lebih ya. Di sini ya, kira-kira kita tarik garis lurus, garis putus-putus. Nah, pertemuannya kembali kita kasih titik. Bulan Maret. Kemudian bulan April. Bulan April itu ada 24. Berarti antara 20 sampai 25. Mendekati 25 ya. Kita buat lagi garis lurusnya putus-putus ke atas. Ya. Kita tarik garis mendekati 25 ya. Karena kan 24 ya. Di sini ya. Nah, yang kita tandai lagi dengan titik bulan April. Oke, kemudian bulan Mei-nya. Bulan Mei ada berapa? Jumlah bukunya ada 10 ya. 10. Berarti kita tarik garis ke atas. Garis lurus. Kita kasih bantuan. Garis putus-putus. Kemudian kita tarik garis lagi. Ya, kita di sini ya. Ini namanya garis bantuan.
Nah, di sini ya titiknya. Nah, kalau sudah kita hubungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis, makanya disebut diagram garis. Kita hubungan dari bulan Januari, Februari, ke Maret, kemudian April, Mei. Ya, kalau sudah kita bisa menghapus garis bantuan yang tadi. Ya, kita hapus garis bantuan yang tadi. Jadi yang tertinggal hanyalah garis yang menghubungkan antara titik-titik tadi. Maaf ya, Bu Sri nggak punya penghapus papan putih. Jadi pakai pen. Nah, sudah jadi ya. Ini yang disebut diagram garis. Nah, jadi pertama kita buat garis tegak lurus ya. Yang mendatar itu mewakili bulan. Karena tadi tabelnya adalah data penjualan buku ya, Januari sampai Mei. Kemudian yang tegak lurus ke atas mewakili banyak buku yang terjual. Dan caranya tadi ya, kita hubungkan, kita buat garis bantuan. Kemudian kita tandai dengan titik-titik, kemudian titik-titiknya kita hubungkan menjadi sebuah kurva atau garis. Ini disebut diagram garis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cara membuat diagram garis? Ada yang belum jelas? Apa sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Ya, bisa dilihat dengan jelas di situ titik-titiknya mewakili jumlah penjualan buku ya. Dan titik-titiknya kita hubungkan menjadi sebuah garis. Itu namanya diagram garis. Ada yang mau ditanyakan? Kok diem aja ini ngerti apa bingung ya? Semoga sudah paham, Bu. Oh iya, semoga jelas banget. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak atau dikoreksi? Tidak, Bu. Udah Mungkin ya? tadi yang ya. Bisa kalau tidak pakai garis putus-putus, bisa juga sih pakai garis lurus ya, bantuannya boleh. Tapi setelah itu nanti tetap dihapus ya. Jadi bentuknya hanya garis yang menghubungkan titik-titik. Oke? Atau mungkin membuat garis bantuannya menggunakan pensil, kemudian nanti Iya, bisa pakai pensil karena dihapus ya. Kalau pakai pulpen nanti harus pakai tip ya. Mudah untuk dihapus kalau yang pensil, sekalipun nanti garisnya nggak harus putus-putus. Ya, jadi ketika mengerjakan diagram garis, kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu. Nanti kalau sudah menghubungkan titik-titiknya, boleh ditebalkan dengan menggunakan pulpen. Kenapa menggunakan pensil? Karena garis bantuannya itu nanti akan dihapus. Karena kalau tidak dihapus, nanti bentuknya seperti diagram batang ya, ada garis-garisnya. Wah, Mbak Aina mau ikut Zoom. Oke? Mungkin lanjut Pak Halim dulu, nanti setelah itu baru kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Ini mungkin masih pada mencerna. Enggak boleh ya? Boleh ya? Maksudnya kan sekarang lagi puasa nih. Kalau mencerna makanan ya jangan.
mungkin masih mencerna karena lagi puasa, Pak. Oh iya ya. Tadi sahurnya jam 4. Jadi ya sudah lewat no, kan 2 jam. Iya, padahal sudah 5-6 jam ya. Ya, sudah berarti pada lapar lu. Mungkin, Pak. Monggo Pak Halim mungkin bisa penjelasan tematik terlebih dahulu. Nanti di akhir kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa sekalian. Ya, terima kasih Bu Sri atas kesempatannya dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu untuk di hari yang kedua puasa atau ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Bagaimana dengan hari pertama kemarin? Surprise ya, insya Allah ya, karena kemarin kalian mendapatkan kejutan dari orang tua kalian karena kalian sudah berhasil melakukan puasa di hari pertama dan insya Allah nanti selanjutnya akan tambah semangat. Tapi insya Allah tidak sebagai hal yang pamrih ya, maksudnya dengan puasa kita ya kemudian minta hadiah bukan, itu berarti tanda cinta orang tua kalian kepada kalian, tidak diminta tapi orang tua kalian sudah berikan kepada kalian. Nah, sebenarnya hari ini pun ada kaitannya dengan itu karena tentunya apapun yang diberikan orang tua kepada kita itu karena mereka sayang kepada kita. Nah, salah satunya apapun yang diberikan itu tentunya sesuatu yang dibuat atau mungkin dibeli yang dari manakah kemudian uang yang didapatkan? Ya dari kemudian mereka bekerja sehari-hari di tempat kerja masing-masing. Dan alhamdulillah ya saat ini kita diberikan kecukupan rezeki oleh Allah melalui orang tua kita dan orang tua kita sudah berusaha dengan keras setiap harinya untuk bagaimana mengumpulkan materi supaya nanti kita anggota keluarganya bisa bertahan hidup sehari-hari. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan tahap pertama dari 7M kita yaitu mengagumi dan hari ini kita akan mulai dengan tahap yang selanjutnya yaitu menghayati di mana kita akan mengenal dan lebih jauh mengenal tentang bagaimana atau di mana orang tua kita itu bekerja atau bagaimana orang-orang pada umumnya itu mendapatkan materi dari pekerjaannya. Nah, karena yang sebelumnya kita sudah mengetahui kenapa sih harus bekerja keras, kenapa sih manusia harus bekerja keras, ya karena pastinya seseorang punya cita-cita, punya mimpi dan orang tua sebagai yang sudah menjadi orang tua ya, itu tentunya salah satunya adalah cita-citanya bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia, yaitu mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, di hari ini kita membaca sebuah kisah ya dari seorang nenek-nenek yang tunanetra. Tahu ya tunanetra itu apa? Ya, tunanetra itu artinya berarti tidak bisa kemampuan penglihatannya tidak berfungsi. Nah, di sini seorang nenek tua itu mengalami tunanetra tadi, tapi dia tidak menyerah dengan kondisinya, tidak kemudian aku tidak lengkap, tidak sempurna, dia putus asa begitu saja. Tapi beliau walaupun dengan kekurangannya membuktikan bahwasanya tetap bisa untuk mencukupi kebutuhannya dengan yaitu berjualan tempe. Nah, bahkan kalau kita lihat ya orang-orang yang seperti beliau, orang-orang di luar sana yang memiliki keterbatasan dalam Halaman berapa? Oh, halaman 9 Mas Yama. Terima kasih ya. Kaget Mas. Ya, bahkan gini ya, kalau orang-orang yang seperti beliau itu kalau dilihat itu daya juangnya sangat besar. Karena mereka tentunya memiliki keterbatasan tidak seperti orang pada umumnya, bahkan kita sendiri harus bersyukur karena kita diberikan kesempurnaan anggota badan dan fungsinya. Nah, maka dari itu dengan
kelengkapan itu harusnya kita tidak boleh lebih malas dari beliau-beliau, tidak boleh ogah-ogahan dari beliau-beliau yang memiliki keterbatasan anggota badan. Nah, di sini dibuktikan nenek Mbah Jum ya namanya ya. Mbah Jum itu Mbah Jum ini selain kemudian bisa berjualan tempe, beliau juga malah bisa atau berkeinginan untuk bisa hafal Quran. Wah, luar biasa ya. Bahwasanya keterbatasan itu ternyata tidak membatasi sesungguhnya apa yang bisa beliau lakukan. Nah, kita yang di sekolah di SDIT, kita pun juga menghafal Quran dan ini beliau yang sudah tua bahkan memiliki keterbatasan, mungkin barangkali cara membaca Qurannya dengan huruf braille ya, atau mungkin dengan rekaman atau mendengarkan orang yang sedang mengaji. Tapi itu beliau bisa membuktikan bahwasanya tetap bisa seperti halnya pada umumnya. Maka dari itu bukan kemudian kita tidak ingin kalah ya, maksudnya kita tidak boleh malas karena kita memiliki kesempurnaan anggota tubuh. Nah, di sini kita itu bisa melihat. Nah, di sini kita merenung sebentar ya. Kita merenung sebentar bahwasanya Mbah Jum itu tentunya adalah seorang orang tua. Mbah Jum itu adalah seorang orang tua yang memiliki anak dan keluarga. Nah, orang tua kalian pun sama. Kalian pun memiliki orang tua dan memiliki anak. Ya kalian itu dan anggota keluarga yang lain. Nah, mereka itu bekerja. Sekalipun mungkin tidak bisa, wah kok bapakku tidak bekerja sebagai dokter ya, atau sebagai polisi yang mungkin yang gajinya itu besar. Nah, kita tidak boleh mengeluh seperti itu. Pastinya orang tua kita sudah bangga dengan pekerjaan masing-masing dan melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Nah, apapun pekerjaannya, di luar sana pun banyak orang tua ya, banyak orang tua yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, baik itu mau kasar maupun tidak, baik itu pekerjaannya di sebuah kantor ataupun di luar kantor, asalkan itu dikerjakan dengan ikhlas dan halal, insya Allah itu sudah merupakan pahala buat beliau karena mereka sudah melakukan sedekah. Nah, sedekah kepada siapa? Ya sedekah kepada keluarganya. Nah, dan itu merupakan jaminan bahwasanya mereka sudah melakukan amal kebaikan yang dicatat oleh malaikat. Dari kerja keras itu untuk hari ini ya, mungkin kemarin sudah mendapatkan surprise. Nah, hari ini kita gantian nih. Kita gantian untuk memberikan surprise kepada orang tua kita. Bagaimana kita kemudian harus berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah bekerja dan mencari uang atau materi untuk kita makan, minum, listrik, atau mungkin air pump, baju kita, pakaian kita, rumah, dan sebagainya. Itu tentunya dari orang tua kita yang sudah bekerja. Mereka mendapatkan gaji atau bahkan mungkin tidak harus bekerja di kantor ya, jadi wirausahawan yang kemudian nah nanti ini Pak Ali selanjutnya akan mengenalkan yang namanya kegiatan ekonomi di Indonesia. Bahwasanya memang sumber daya alam di Indonesia itu diolah sedemikian rupa oleh manusia Indonesia yang nantinya bisa menghasilkan uang. Nah, tapi sebelum itu, ingat ya, hari ini kita akan melakukan aksi berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka sudah berjuang, bahkan ada yang sampai malam, siang dan malam bekerja, memeras keringat mereka, membanting tulang, hanya demi kita semuanya. Nanti kita bisa bertahan hidup. Nah, bersyukur ya orang tua kita sudah bekerja, dan maka dari itu kita harus mengucapkan rasa terima kasih itu kepada mereka. Nah, bentuknya bisa macam-macam ya. Nanti bisa kemudian kita berikan. Barangkali yang suka nulis puisi ya, boleh. Atau mungkin buat kartu ucapan, boleh. Atau mungkin mau membuat video ucapan terima kasih kemudian dikirimkan kepada orang tua kita, boleh. Atau mungkin berikan hadiah. Hadiah bisa macam-macam ya, tidak harus mahal ya. Mungkin dari apa yang bisa kalian lakukan, atau bisa yang kalian berbuat,
atau kemampuan kalian, atau kalian sudah bisa membuat sesuatu, itu bisa diberikan kepada orang tua kita. Pastinya nanti orang tua kita akan senang sekali. Nah, senangnya orang tua kita maka akan semakin membuat orang tua kita cinta kepada kita semuanya. Nah, mau enggak orang tua kita tambah sayang? Tentunya. Bukan kemudian orang tua kita tambah sayang terus kita boleh minta apa orang tua kita, ya enggak. Tapi tentunya kasih sayang itu akan bagaimana membentuk keluarga kita itu akan bahagia. Bagaimana keluarga kita itu akan terlibat oleh kesenangan. Pastinya kalau kita senang, karena kan kalau rumah itu isinya hanya kita ya, orang tua sama kita. Kalau misal di dalamnya hanya isinya saling merengut, saling jutek, saling cuek, marah-marah, itu pasti suasananya tidak menyenangkan. Tapi kalau misal saling bisa memberikan apresiasi, terima kasih, dan bentuk penghargaan kepada anggota keluarga kita, itu pastinya orang-orang di dalam rumah kita akan semakin bahagia. Nah, lanjut. Nah, tadi ya Pak Ali sudah menyinggung tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita tahu, bahkan mungkin barangkali ada yang tinggal di desa ya, bahkan luar biasa ya. Kita lihat suasana di desa itu saat ini yang setelah kemudian kita sudah masuk ke musim penghujan, itu tanah yang kemudian kita tinggal itu sangat subur. Nah, ini membuktikan bahwasanya Indonesia itu memiliki kekayaan alam, baik itu yang terlihat di mata maupun tidak. Nah, dari sumber daya alam itu, maka seseorang bisa menghasilkan uang dengan cara mengolahnya. Nah, ada sumber daya alam tanah, sumber daya air, sumber daya alam udara, sumber daya alam apalagi ya? Ya yang di dalam tanah juga ada ya, benda-benda di dalam tanah. Itu juga bisa kemudian diolah sedemikian rupa, diubah menjadi atau melakukan proses produksi untuk menjadikan benda yang bisa dijual. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu ada dua macam. Kalau kita baca di halaman 11 sampai halaman 14, macam-macam ya. Dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non agraris. Nah, yang agraris itu ada pertanian, kemudian peternakan, ada perkebunan, dan ada perikanan. Nah, itu agraris itu artinya berarti mengolah sumber daya alam. Jadi alam langsung. Jadi alam yang ada di sekitar itu langsung diolah. Nah, pertanian itu jelas satu ya, pertanian. Itu berarti mengolah sumber daya alam tanah, yang dimana tanah itu sebagai tempat hidup tumbuhan. Nah, maka dari itu tumbuhan yang dipelihara ditanam, kemudian dipelihara, kemudian sampai dirawat sampai besar, kemudian kita dipanen. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi berbentuk pertanian. Nah, di sini biasanya pertanian itu akan menghasilkan pangan ya, bahan pangan atau yang kita makan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu disebut dengan peternakan. Kemudian adalah peternakan. Di sini berarti memanfaatkan sumber daya alam yaitu dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang biasa kita konsumsi. Ya, misalnya apa aja yang bisa kita konsumsi? Ada yang tahu? Ayam, ya betul. Enggak ada yang punya ayam. Ayam itu banyak ya, ada dagingnya, ada telurnya, ada juga yang dipakai sebagai kemoceng dulunya. Kemudian ada sapi, kambing, atau hewan rojokoyo ya, kalau kita kenal dalam bahasa Jawa, rojokoyo itu hewan yang berkaki 4. Nah, itu bisa kita manfaatkan dagingnya, susunya, kulitnya. Nah, ada yang kemudian menggunakan tenaganya. Contohnya sapi atau kerbau bisa digunakan untuk menarik pedati atau bajak. Nah, jadi tadi ya peternakan. Nah, di ternakan itu berarti dibudidayakan agar nanti jumlahnya tidak habis. Berarti diternakan itu dikembangbiakan, dipelihara dari besar, kemudian nanti coba dikembangbiakan jadi anakannya. Nah, anakannya juga akan dibesarkan. Nah, seterusnya sampai nanti siklusnya tidak akan berhenti. Tapi juga ada yang peternakan itu hanya memelihara dari kecil ke besar. Contohnya dalam
Saya kan pernah lihat di YouTube tentang eh, pembuatan ayam. Pembuatan ayam. Ayam dibuat, oh ya. Terus? Cuman katanya kalau sebelum dipasarin, itu katanya mereka tuh kalau sejak kecil itu emang udah langsung dipisahin dari cangkangnya, terus digedeinnya ya cepet-cepet gitu, kayak dikasih vitamin banyak-banyak gitu biar cepet gede kan. Jadi kan katanya nggak sampai semuanya bisa berdiri, terus katanya yang masih bisa diri ya di proses. Cuman kalau nggak ada yang bisa berdiri, kalau ada yang nggak bisa berdiri langsung dibuang. Asya. Ya, ya ngeri juga ya Mas ya kayak gitu ya. Itu berarti tidak ditetaskan Mas telurnya. Tidak ditetaskan telurnya. Kan ditetaskan. Maksudnya kalau baru lahir gitu biasanya nggak bisa ngerasain dikeremin sama induknya, jadi langsung dibawa ke suhu yang dingin gitu. Oh iya ya. Itu ya memang tidak alami ya. Kalau alami kan kalau kemudian kita lihat di rumah atau di sekitar kita ada ayam, kemudian mereka bertelur, dierami oleh induknya, kemudian menetas menjadi anak ayam. Ya, itu yang alami. Maksudnya ya biarkan kemudian ayam itu sendiri yang akan menyelesaikan tugasnya untuk bagaimana membesarkan anak-anaknya. Nah, tapi itu ada juga. Cuman yang paling ngeri itu kalau biasanya kita di jalan raya kan lihat ada pick up bawa ayam-ayam itu loh. Itu kan biasanya kan sempit, terus rame. Itu takutnya jadi kalau goyang gitu kan kebentur kan itu jadinya. Ya, insya Allah ya Mas Yama itu sampai memikirkan nasibnya ayam. Ya tentunya kasihan juga ya kita sebagai manusia melihat ayam seperti itu kan. Mungkin nanti kalau Mas Yama menjadi seorang peternak ayam, nah, bagaimana nanti ayam itu tetap bisa sehat ya Mas ya. Bagaimana kemudian ya memang budidaya itu diupayakan bagaimana kita itu bisa menghasilkan hewan itu sebanyak mungkin. Tadi ya mungkin barangkali kalau misal alami ya kita pengen membudidayakan ayam kemudian di kandang itu yang dalam jumlah banyak. Kalau kita lihat mana ya Mas Yama jalan-jalan di sekitar sekolah di SD itu ada kandang ayam yang banyak-banyak yang besar-besar itu. Ya itu langsung di sana tuh di drop anak ayam yang kecil-kecil. Anak ayam yang kecil-kecil. Nah, dari mana itu? Ya dari penetasan yang tadi. Jadi ditetaskan dengan tidak alami yaitu telur, kemudian disimpan di box yang di situ ada lampunya. Nah, lampu itu kan sebagai pengganti induk ya. Nanti akan menghasilkan suhu yang hangat supaya nanti telurnya itu bisa tumbuh itu tumbuh bibitnya itu menjadi anak ayam yang sehat dan nanti siap dioperasikan. Nah, itu teknologi Mas. Ya insya Allah memang ya terima kasih Mas Yama sudah istilahnya memikirkan hewan itu ya. Kalau dalam bahasa itu ada kesejahteraan hewan. Hewan juga difikirkan bagaimana perasaannya, bagaimana rasanya dipelihara. Terus lanjut ya Mas ya. Terima kasih Mas Yama atas ceritanya. Oke. Terus selain kemudian pertanian dan peternakan, ada yang disebut dengan perkebunan. Nah, perkebunan di sini itu sama halnya dengan pertanian, hanya saja kalau pertanian tadi kan memelihara atau membudidayakan tanaman pangan ya. Kalau di sini perkebunan itu kebanyakan untuk bahan industri. Artinya lebih besar lagi jumlahnya yang diharapkan. Karena nantinya kalau produksi itu kan bagaimana kemudian industri itu bisa menghasilkan barang yang bisa dijual seluas mungkin. Berarti kan tidak dijual hanya di sekitar rumah ya. Kalau misalnya kita bikin jus jambu itu kalau kemudian kita buat warung atau kios depan rumah, maka yang bisa mengkonsumsi hanya sekitar rumah kita. Tapi kalau industri itu bagaimana barang-barang yang dihasilkan itu bisa dijual ke seluruh
negara atau di Indonesia itu sendiri. Nah, maka dari itu membutuhkan barang yang atau bahan baku yang sangat banyak. Nah, di sini perkebunan bermain, jadi bisa menanam tanaman yang luas di lahan yang luas dan nanti menghasilkan banyak hasil panen yang bisa dijadikan bahan industri. Nah, selanjutnya ada perikanan. Nah, jelas perikanan ya, ada perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat itu kita bikin kolam. Nah, kalau perikanan laut berarti kita mengambil sumber daya alam berupa ikan atau hewan laut yang diambil kemudian nanti dikonsumsi. Nah, itu kegiatan ekonomi agraris ya. Jadi memang benar-benar mengolah sumber daya alamnya yang kemudian diolah. Nah, selain itu ada kegiatan ekonomi yang namanya non agraris. Berarti ini nanti tidak langsung bersinggungan dengan alam. Contohnya di sini ada perdagangan, kemudian perindustrian, pertambangan, dan jasa. Nah, kalau perdagangan adalah kegiatan transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Nah, di sini berarti mereka sudah mendapatkan barang atau jasa yang berasal dari produsen. Kemudian tugasnya adalah bagaimana barang-barang yang sudah diproduksi itu bisa sampai ke konsumen atau kita yang memakai. Nah, di sini ada macam-macam, tepatnya ada di warung, kemudian mungkin barangkali di pasar, di swalayan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah industri. Nah, industri itu tadi ya, mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau sudah siap konsumsi. Jadi pabrik lah barangkali kalau kemudian kita bisa memahaminya. Pabrik itu di sana proses pembuatan barang baik itu dikonsumsi maksudnya dikonsumsi dimakan atau hanya dipakai atau dikenakan, itu namanya industri. Nah, selanjutnya adalah pertambangan. Nah, pertambangan itu berarti mengolah bahan tambang itu adalah bahan galian itu berarti yang diambil dari dasar permukaan bumi. Nah, di sana itu diambil kemudian diolah sedemikian rupa. Contohnya minyak bumi itu kan diambil dari dasar laut, diambil diolah menjadi banyak. Ada yang tahu nggak minyak bumi itu kalau diolah menjadi apa saja? Ya, yang kita pakai untuk bahan bakar pertalite, kemudian ada pertamax, ada solar, ada Nexlite, itu bahan bakar minyak. Atau mungkin yang kita temui di rumah ada LPG ya, yang kita gunakan untuk bahan untuk memasak. Atau mungkin aspal. Nah, aspal itu juga dari minyak bumi. Nah, banyak sekali ya ternyata barang yang dihasilkan dari minyak bumi. Nah, dari itu bahkan listrik yang kita pakai itu juga ada yang berasal dari minyak bumi atau dari batu bara. Itu juga sebenarnya adalah barang galian atau barang tambang. Nah, selanjutnya terakhir adalah jasa. Jasa itu berarti kegiatan ekonomi yang di mana seseorang itu memberikan pelayanan atau jasa. Nah, di sini orang akan memakai jasa itu untuk membantu tugasnya, membantu pekerjaannya atau membantu kegiatannya. Contohnya jasa potong rambut atau jasa perawatan dokter atau jasa transportasi, itu juga termasuk jasa ya, bagaimana kita dilayani dari pemilik transportasi itu sendiri mengantarkan diri kita sampai ke tempat tujuan yang kita. Nah, banyak sekali ya sumber daya alam di Indonesia yang bisa kita olah. Nah, nanti di halaman 15 nanti kita gunakan sebagai tugas hari Jumat, itu kalian akan dihadapkan dengan dua macam penampakan alam. Di situ ada pantai dan pegunungan. Dan di situ nanti kalian akan mencari kemungkinan apa saja sih yang bisa dilakukan, kegiatan ekonomi apa saja yang bisa dilakukan di daerah itu. Nah, nanti silakan ditulis dan dicari apa jenis usaha. Nah, itu mungkin untuk Pak dan Pak Halim kegiatan untuk pekan ini.
kita sudah sampai menghayati. Semoga nanti semakin mengarahkan ya dari proyek kita 7M ini nanti sampai endingnya yang bertemakan berwirausaha berbuah surga. Nah, mungkin itu dulu Bu Sri, atau ada yang tanyakan dari anak-anak. Dan tadi terima kasih ya untuk Mas Yama untuk sudah bercerita kepada teman-teman dan Pak Ali dan Bu Sri. Kita ada yang lain yang ingin cerita seperti Mas Yama, melihat fenomena kejadian di YouTube boleh, atau mungkin kejadian langsung. Ini beberapa teman kalian, setahu Pak Alim, orang tuanya ada yang bekerja mengolah alam ya, ada yang punya perkebunan sayuran di pantai selatan, ada yang memiliki usaha kolam ikan. Pak Alim juga cukup mengenal, sudah pernah lihat juga. Kemudian ada yang jasa juga banyak ya, seorang guru juga ada. Nah, pokoknya orang tua kita itu sudah melakukan tugasnya, pekerjaannya masing-masing. Dari apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang yang kita nikmati. Nanti layaknya hari ini kita terima kasih kepada orang tua kita ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Belum lagi ya, belum ada yang tanya. Ada yang tambahkan? Hari ini kalem-kalem anak-anak. Puasa, Bu. Puasa. Hemat energi. Ya, kemarin yang sampai full siapa puasanya? Insya Allah semuanya ya, ada kelas 5 Pak Ibu ya. Iyalah, kelas 5 sudah full puasanya. Alhamdulillah. Masa masih ada yang puasa sampai zuhur? Itu namanya latihan puasa. Ya, insya Allah kemarin, walaupun mungkin di akhir-akhir masih sudah lemes-lemes, tapi bertahan sampai beduk maghrib. Dan kita masih ada, ini ya, H-28 menuju Lebaran. Kalau kemarin sebelum puasa banyak ya H- berapa menjelang Ramadan, sekarang kita hitung H- berapa menjelang Lebaran. Ya, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Hari ini ada berapa sih Bu orangnya? 43 dikurangi kita. Kurangi 4. 39. Oh, Masya Allah banyak ya. Ya. Alhamdulillah berarti banyak yang tidak tidur. Karena dan biasanya kalau puasa itu godaannya ngantuk. Tapi benar loh Gus, maksudnya puasa itu memang ngantuk karena tubuh itu sebenarnya mengatur agar kebutuhan pangan yang sudah dikonsumsi saat sahur itu cukup. Jadi mengistirahatkan tubuh kita. Ya. Jadi memang ya. Ya silakan Bu Sri. Mungkin menanggapi sedikit tadi yang Mas Yama ceritakan, itu mungkin bisa kita sebut sebagai dampak negatif dari industri ya tadi. Makanya nanti betul kata Balim, ketika nanti Mas Yama mungkin mau menjadi pengusaha, mungkin bisa dipikirkan caranya bagaimana industrinya itu menjadi ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi misalnya hewan ya. Kan banyak ya industri-industri seperti kosmetik, obat-obatan itu menggunakan hewan sebagai alat atau kelinci percobaan ya. Nah, itu seperti yang tadi diceritakan Mas Yama itu mungkin memang dampak negatifnya ya. Karena dia ingin mengejar keuntungan yang banyak, dia tidak memikirkan ya, tidak berperi kehewanan ya. Kalau di manusia ada peri kemanusiaan, kalau hewan peri kehewanan. Ya, mungkin nanti itu sebuah tantangan bagi yang mau menjadi pengusaha-pengusaha, bagaimana cara memikirkan usaha yang tetap ramah lingkungan dan ramah bagi binatang juga. Mungkin sedikit tambahan ya. Yang lainnya anteng enggak ya masih? Ya Mas Yama luar biasa hari ini sudah mau bercerita. Nanti yang lain boleh loh ya. Tidak hanya sekedar mungkin chat, tapi chat-chatnya sifatnya kurang bermanfaat. Nah, coba diganti dengan kita itu share seperti ceritanya Mas Yama. Ya, ini Mas Fafa ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, kayaknya ada deh. Ada. Atau mungkin karena dampak
Puasa? Safa ada nggak Mas Safa? Kayaknya Namanya nggak ada. aneh-aneh di sini. Ada warga negara asing juga di sini. Warga negara asing. Lagi namanya ada yang namanya itu rasa ditambahin meneh. Wah, ini karena setiap kali masuk Zoom itu harus mengetik nama, jadi memunculkan ide kreatif gitu ya. Jadi namanya masing-masing. Ini yang Ya. tidak kelihatan videonya ini jangan-jangan masih di tempat tidur ini. Ya insya Allah enggak. Sudah Oke. berarti ya Pak ya? Sudah Bu. Oke ya, alhamdulillah ya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran online ya via Zoom. Bu Sri ingatkan sekali lagi yang butuh pendampingan belajar, insya Allah nanti hari Jumat jadwalnya kelas 5 ya. Mungkin bisa dipersiapkan bangunnya jangan kesiangan ya. Supaya bisa maksimal mengikuti pendampingan belajarnya di sekolah. Mungkin itu saja dari Pak Halim dan Bu Sri hari ini. Kita tutup saja dengan membaca. Oh, tidak harus masuk Mas Alvin, itu pilihan kok. Kalau yang mau lebih jelas terus bertemu dengan teman-teman, nah boleh masuk. Kalau yang memang tidak masuk karena alasan yang syar'i boleh. Misalnya apa? Alasannya tidak masuk kenapa? Ya. Belum dapat izin dari orang tua. Sebenarnya sih kesempatan untuk bertemu dengan Pak Guru dan teman-teman ya. Tapi sekali lagi balik ke individu masing-masing ya. Oh, nggak ada yang nganterin ya. Itu termasuk alasan ya, masuk akal ya. Kecuali rumahnya dekat. Ya. Oke, kita akhiri Zoom kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Banyak salah dari Bu Sri dan Pak Halim. Bu Sri dan Pak Halim minta maaf. Bu Sri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.